Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farid Salehudin, NPM 1001001217103 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada video presentasi ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penelitian yang telah saya laksanakan dengan judul Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Pengupahan Freelance, Ex-Wedding, dan Event Organizer. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang permasalahan penelitian yang saya laksanakan. Yang pertama, tentunya wedding organizer harus memperhatikan prinsip yang sesuai dengan agama Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Salah satu hal yang paling mendasar yang tentunya harus diperhatikan para pelaku pengusaha di bidang wedding organizer adalah sistem pengupahan. Ex-wedding organizer dan juga event organizer merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa event dan juga wedding organizer yang tentunya telah berdiri sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018, ex-wedding dan juga event organizer menerima berbagai macam acara, di antaranya acara gathering, terus ada juga birthday party, dan juga ada acara walimatul urs atau acara pernikahan. Sistem pembayaran atau sistem pengupahan yang dilaksanakan oleh ex-wedding dan event organizer, yaitu upah dibayarkan setelah selesainya suatu acara. Namun pada pelaksanaannya, seringkali freelance atau tenaga kerja yang tidak terikat kontrak itu tidak mengetahui berapa nominal dan waktu tentunya upah yang diterima. Terkait hal tersebut, menurut fikih muamalah, nominal upah atas jasa tentunya harus ditentukan berapa nominal upah dan tentunya waktu pengupahan yang akan diterima tentunya harus jelas karena berpotensi uzur atau yang membuat akad tersebut menjadi fasid atau rusak. Rumusan masalah dari penelitian yang saya laksanakan, yang pertama adalah bagaimana sistem upah menurut fikih muamalah. Yang kedua, yakni bagaimana sistem pengupahan para freelance di ex-wedding dan event organizer. Yang ketiga adalah bagaimana analisis fikih muamalah terhadap pengupahan freelance di ex-wedding dan event organizer. Adapun tujuan penelitian, diantaranya yang pertama untuk mengetahui sistem pengupahan menurut fikih muamalah. Yang kedua, untuk mengetahui sistem upah para freelance di ex-wedding dan event organizer. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap pengupahan freelance di ex-wedding dan event organizer. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama terkait dengan pendekatan penelitian yakni menggunakan kualitatif deskriptif. Adapun jenis dan sumber data penelitian yakni menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yakni yang pertama ada observasi, yang kedua melakukan wawancara, dan tentunya yang ketiga adalah studi pustaka. Dan metode analisis data yang saya gunakan, yang pertama adalah reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada ex-wedding dan event organizer, freelance bukanlah merupakan pekerja tetap. Namun freelance merupakan pekerja harian lepas tanpa adanya ikatan kontrak. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara bersama project manager dari ex-wedding dan event organizer, menyatakan bahwa freelance ini memiliki bagian tertentu yang diberi upah dengan nominal yang berbeda-beda. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak project manager dari ex-wedding dan event organizer terhadap para freelance tidak langsung dibayarkan pada saat atau setelah melakukan pekerjaannya. Namun, tentunya ditangguhkan setelah pelunasan yang dilakukan oleh pihak klien. Setiap klien di ex-wedding dan event organizer hanya melakukan pembayaran uang tanda booking, tentunya untuk jadwal, yakni sebesar 20% dari total paket, harga atau paket yang ditawarkan kepada klien. Yang kemudian uang itu digunakan untuk biaya panja atau down payment, untuk percetakan foto, akomodasi, dan juga konsumsi. Adapun sistem pengupahan yang dilakukan oleh ex-wedding dan event organizer kepada vendor musik yakni menggunakan sistem pembayaran upah setelah pekerjaan yang diberikan oleh project manager tentunya dari ex-wedding dan event organizer sudah berakhir. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terdapat penjelasan berapa kisaran nominal upah yang akan diberikan karena tidak disebutkan secara lisan ataupun tertulis di awal merekrut vendor musik atau hiburan tersebut. Akibatnya, upah atas jasa yang diterima oleh vendor musik atau hiburan kadangkala di bawah standar atau dianggap tidak sesuai oleh pihak vendor musik ataupun hiburan. Analisis fikih muamalah terhadap sistem pengupahan freelance, ex-wedding, dan juga event organizer. Berdasarkan fikih muamalah pada hukum akad, tentunya terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Adapun salah satu asas dalam akad yaitu asas kerelaan atau antardin, sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Dari ayat tersebut menyatakan bahwasannya segala transaksi yang dilakukan tentunya harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan misstatement.
Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Dalam hal ini, pengupahan yang dilakukan oleh ex-wedding dan event organizer melalui bagian project manager dengan para freelance, yakni freelance terhadap ex-wedding dan event organizer, dan juga para freelance yang bertugas yakni sebagai tenor musik tidak berdasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah simpulan atas analisis fikih muamalah terhadap sistem pengupahan freelance pada ex-wedding dan juga event organizer. Nyatakan bahwasannya sistem upah menurut hukum Islam atau fikih muamalah harus ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak di awal sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Tentunya dengan prinsip keadilan, sangat penting sekali karena tentunya hal ini dilakukan dengan pembayaran upah secara layak berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja, tentunya sesuai dengan keinginan pihak yang memberi pekerjaan. Baik, demikian video presentasi terkait dengan penelitian yang telah saya laksanakan. Saya aturkan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan. Bila topik ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.